akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Saya akan membacakan sebagian ayat saja, nanti kita akan melihat lagi Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Yohanes 16 ayat 16 sampai 22, nanti kita akan melihatnya sampai ayat 33 di dalam khotbah. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Nah, aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal apa yang kepada mereka. Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita berada di dalam seri khotbah Come and See Jesus yang sudah berlangsung selama setahun. Selamat datang kalau Anda baru pertama kali hadir di ibadah ICC Melbourne hari ini. Dan kalau Anda sudah hadir minimal 2 minggu terakhir ini, Anda tahu waktu kita memulai Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 15, kata kunci yang ada di sana adalah kasih. Kasihilah aku, kasihilah sesamamu. Yesus berulang kali mengatakan kata kasih itu. Lalu di atas ayat yang ke-16 dan seterusnya, kata kuncinya bukan lagi kasih tetapi membenci, kebencian, saudara. Yesus bilang kalau dunia membenci kamu, murid-muridku, karena dunia itu membenci aku. Jadi itu kata kuncinya, dari kasih lalu benci. Hari ini kata kuncinya bukan lagi kasih, bukan lagi benci, tetapi sukacita, joy. Dan itu yang akan kita lihat hari ini dengan 2 subheading yang sederhana. Sukacita Injil, why the gospel joy is unique. Dan yang kedua, bagaimana mengalami, how to experience that gospel joy, bagaimana mengalami lebih lagi sukacita Injil tersebut. Saudara, saya sudah bekerja sebagai peneliti dosen selama 20 tahun, 2 dekade saudara, dan yang mengagetkan saya sekitar 10 tahun yang lalu ada sebuah jurnal yang baru yang bernama Journal of Happiness Studies. Jadi sampai ada jurnal khusus karena rupa-rupanya ilmu menjadi bahagia itu menjadi sesuatu yang serius. How can you become happy? Nah, biasanya di dalam studi ilmiah tentang happiness itu dibagi 2 hal, ya. Ada yang disebut sebagai hedonic happiness, yaitu kebahagiaan yang berdasarkan bagaimana memaksimalkan kenikmatan, pleasure, dan meminimalisasi pain yang gak enak gitu ya. Nah, itu hedonic happiness. Tapi ada jenis yang kedua yang dinamakan eudaimonic happiness. Artinya apa? Artinya adalah kebahagiaan hidup yang diperoleh bukan dari pengalaman kita, tetapi dari makna hidup, dari tujuan hidup. Jadi kalau Anda punya makna hidup, kalau punya tujuan hidup, maka Anda akan punya kebahagiaan yang lebih hakiki daripada kenikmatan yang diberikan kenikmatan tadi. Nah, tapi saudara, saya ingin memberitahu Anda bahwa studi-studi ilmiah tersebut tidak sedalam, tidak
indah yang diajarkan Yesus tentang joy. Dan ini yang kita akan lihat hari ini. Dan sebetulnya yang sedang saya katakan ini adalah tentang Injil itu sendiri. The gospel itu berasal dari kata aslinya EU angelion. Ya, EU angelion. Jadi kata EU itu sama dengan eudaimonic happiness tadi itu. EU itu artinya apa? Joy, good. Angelion artinya message, news. Jadi the gospel itu apa? News joy, joy of news. Beda banget dengan siaran televisi kita berita jam 6. Saudara kalau lihat TV jam 6 selalu lihat berita gitu ya, rutin. Karena sudah kebiasaan. 90% isi berita itu kira-kira positif apa negatif? Hah? Negatif ya. Harga bensin naik. Interest rate nggak jelas bagaimana. Harga ini naik ya. Terus ada kejahatan di sini. Ada mobil yang menabrak toko dan seterusnya. Terus Joe Biden kesandung misalnya gitu ya. Jadi semuanya negatif, saudara. Itu namanya news of sadness. Tapi the gospel is news of joy. Dan kita perlu mendengarkan the gospel itu berulang-ulang karena setiap kali kita itu selalu mendasarkan sukacita kita pada apa? Lingkungan, bukan kepada Injil. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan khotbah ini sama seperti teks ini sudah berbicara kepada saya terlebih dahulu. Saudara, mari kita lihat keunikan the gospel joy yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang pertama 1A ya, jadi meskipun ada 2 poin, tapi as you know saya biasanya 3 poin, jadi ada 1A dan 1B gitu ya. Jadi harap bersabar. Yang pertama adalah sorrow cannot steal joy. Penderitaan tidak bisa mencuri, mengambil sukacita yang dari Tuhan. Artinya sukacita ini tahan banting, indestructible. Taunya dari mana, saudara? Kalau Anda lihat ayat yang ke-19, ya Yesus itu sedang bicara kepada murid-muridnya. Sebentar lagi itu aku akan ditangkap, lalu disalib. Benar memang, saudara. Beberapa jam kemudian setelah Yohanes 16 ini selesai, Yesus pergi berdoa sendirian di Getsemani kepada Bapaknya. Tidak lama kemudian tentara akan datang menangkap dia. Itu sebabnya mereka ini sangat-sangat khawatir dan ketakutan. Tapi Yesus bilang di ayat yang kedua bahwa aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada apapun juga yang akan bisa mengambil sukacita dan kegembiraanmu tersebut. Termasuk kesulitan hidup, termasuk penderitaan hidup. Jadi sorrow cannot steal the joy that you have. Dengan kata lain, saudara, kalau sukacita Injil itu seperti api, ya, seperti api, itu mungkin bisa ditiup ke kanan dan ke kiri oleh angin penderitaan. Tetapi api itu tidak akan pernah padam. Kalau sukacita itu adalah rumah, saudara, rumah itu akan dibanjiri dengan segala macam penderitaan. Tetapi rumah itu tidak akan kemudian hanyut di bawah oleh air. Tidak, tapi akan terus berdiri meskipun ada banjir besar. Kalau Anda sudah lama hidup di dunia ini, Anda pasti setuju dengan saya, hidup ini sulit. Itu sebabnya saya ke gereja gitu ya. Orang ditanya, kenapa ke gereja? Ya hidup ini sulit gitu ya. Kalau nggak sulit mungkin saya nggak ke gereja. Justru sulit karena itu sebabnya saya butuh Tuhan dan saya ke gereja gitu. Dan Anda harus tahu, saudara, bahwa ketika Anda datang di hadapan Tuhan, Anda mendapatkan sukacita yang tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan dan kesulitan dan air mata di dunia ini. Saudara, yang menarik adalah kalau Anda mungkin punya teman ya, ada orang yang ekstrovert sekali ya. Saya ini introvert sebetulnya. Jadi khotbah begini ini saya maksa diri untuk ekstrovert ya. Padahal introvert, saudara. Extroverted introvert sebetulnya.
Tapi ada orang yang betul-betul ekstrovert, biasanya itu dia menjadi life of the party, bisa melucu ya, dan senang mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi kelihatannya di depan itu sangat happy, tapi di dalamnya saudara merana. Di dalamnya dia itu miserable, di dalamnya dia itu penuh kesedihan, tapi dia nggak mau tunjukkan itu. Sehingga di eksteriornya dia itu sangat happy, tapi hanya superficial, hanya di permukaan. Orang Kristen mestinya kebalikan dari orang seperti itu, saudara. Di luar mungkin kita tidak kelihatan cengengesan begitu ya. Tetapi di dalam itu kita penuh dengan sukacita Injil. Lihat Yesus, saudara. Yesus itu digambarkan oleh Perjanjian Lama, oleh Yesaya seperti ini. A man of sorrows, acquainted with grief. Dia itu adalah seorang yang menderita, sangat akrab dengan penderitaan. Anda tadi kan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masih ingat di dalam salah satu butirnya itu, summary, ringkasan dari 33,5 tahun hidup Yesus itu hanya ada di dalam satu kalimat. Apa kalimatnya, saudara? Yang mengintisarikan hidup Yesus selama di dunia. Yang mana kalimatnya? Ayo kuis cepat, 10 detik. Summary-nya adalah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bukan Yesus pergi makan dengan Sakeus gitu ya, lalu dia jalan-jalan sore sama para muridnya. Enggak, saudara. Ringkasan hidup Yesus adalah penderitaan, hidup menderita di bawah Pontius Pilatus. Tapi saudara lihat di Yohanes 15 ayat 11, dia mengatakan semua hal ini telah kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam engkau. Jadi dia tuh punya sukacita yang dari dalam, saudara. Yang meskipun di luarnya itu kelihatannya hidupnya penuh penderitaan, di dalamnya itu ada sumber mata air yang terus memancar keluar. Dan sukacita itu sekarang diberikan kepada murid-muridnya. Dan dia ingin sukacita di murid-muridnya itu full. Saudara, khotbah yang saya lakukan ini sudah 7 kali berturut-turut ya. Doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, tapi bersyukur minggu depan kita punya guest speaker, saudara. Tapi tujuan khotbah yang terjadi setiap minggu dari mimbar gereja seperti gereja kita ini, bukan hanya supaya Anda itu memiliki konsep yang berubah tentang Tuhan, bukan hanya itu, tetapi supaya Anda itu memiliki sukacita ini. Anda memiliki satu affection terhadap Yesus Kristus, terhadap Injilnya. Karena Yesus bilang, my joy, sukacitaku itu supaya ada padamu dan supaya engkau mengalaminya secara penuh. Karena sukacita itu tidak bisa dicolong oleh penderitaan. Yang kedua, yang membuat sukacita Injil itu unik adalah bukan hanya itu tidak bisa dicuri oleh penderitaan dunia, tetapi penderitaan dunia yang Anda alami itu sendiri akan ditransformasi menjadi sukacita. Wah, ini yang luar biasa, saudara ya. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Sekarang kau menderita, ya, Yesus bilang gitu. Dan ini satu hal yang realistis. Yesus tidak seperti agama lain yang mengatakan penderitaanmu adalah ilusi, ya, ilusi. Tahu ya ilusi ya? Jangan anggap itu penderitaan. Ya itu nggak ada, kesenangan nggak ada, penderitaan nggak ada. Enggak, Yesus bilang, you have sorrow now. Realistis kan? Ini agama yang realistis, saudara, kekristenan itu. Yesus mengatakan, you are suffering. Memang hidup di dunia ini tough. Tapi kemudian dia berkata, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. Nah, untuk menjelaskan ini, ya, bagaimana sorrow lalu tapi bisa rejoice. Ini aneh kan? Yesus bilang, kamu sedang menderita, tapi kamu akan bergembira. Yang benar aja Tuhan, gimana dong? Lalu Yesus menjelaskan pakai metafora, saudara.
Yang metafora yang menurut saya lebih vivid gitu ya, lebih hidup, lebih imajinatif, lebih powerful bahkan daripada metafora yang sebelumnya. Ya, pokok anggur dan carang-carangnya, rumah bapa dan kamar-kamarnya, itu ya kan Yesus pakai metafora banyak. Tapi ini lebih luar biasa. Itu sebabnya Rasul Paulus sampai mengutip nanti di salah satu suratnya. Ya, apa itu metaforanya? Wanita yang melahirkan, perempuan yang mengandung dan kemudian melahirkan anak, yang tentunya sakit kan kalau melahirkan. Nah, siapa di sini yang adalah para ibu pernah melahirkan? Tolong angkat tangan sebentar. Oke, ada beberapa ya. Ada yang baru, ada yang sudah lama, beberapa tahun, beberapa dekade mungkin. Benar nggak apa yang Yesus bilang? Sakit, tapi begitu anak yang keluar, gitu ya, langsung lupa sakitnya. Itu yang Yesus maksud. Saudara, karena saya adalah seorang ayah, saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika dua anak saya lahir, dan saya bangga untuk mengatakan saya tidak semaput, saudara ya, waktu lihat semua itu. Karena ada tidak sedikit ya ayah yang kemudian pingsan sebelum waktunya gitu ya. Alah, percuma di sini gitu ya. Malah ngerepotin para suster bantu bangunin papanya akhirnya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri semua prosesnya dan kesakitan yang dialami oleh istri saya. Nah, tentunya kalau saya ngomong begini, Anda yang pernah melahirkan sebagai ibu, Anda akan bilang, laki-laki tidak pernah bakal bisa mengerti penderitaan yang dialami oleh ibu yang melahirkan. Dan saya setuju memang ya. Jadi saya harus angkat topi, berterima kasih kepada Anda, kepada Tuhan gitu ya, yang sudah memakai Anda untuk melahirkan manusia di bumi ini ya. Tetapi saudara, yang ingin saya tekankan di sini pada waktu Yesus memakai metafora ini, ingat di zaman itu tidak ada epidural, tidak ada anesthetics, tidak ada obstetrician, gynecologist, apalagi birthing suite. Wah, yang begitu masuk itu ya, kayaknya kamar hotel gitu. Gak ada saudara, itu semua. Tapi yang luar biasa adalah waktu Yesus bilang dan memakai metafora ini, dia tidak bilang gini, waktu ibu ini melahirkan, lalu anaknya lahir, penderitaan itu akan hilang. Karena kalau itu yang dia katakan, langsung kita bilang, gak masuk akal. Gak ada orang yang begitu bayinya lahir, penderitaannya stop gitu, yang langsung balik seperti sedia kala. Enggak, sakitnya masih terus, betul gak? Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ada yang gak boleh keramas sampai berapa bulan, supaya gak lebih sakit katanya. Jadi apa yang Yesus maksudkan saudara? Yang Yesus maksudkan adalah ketika anak itu lahir di dunia, mamanya masih sakit gak? Masih, tetapi dia lupa akan sakitnya itu. Kenapa? Karena sukacita melihat bayi yang dia sekarang sedang timang-timang, sedang lihati dan dia kecup. Itulah sukacita yang kemudian menguasai pikiran dan hatinya sampai dia lupa dia lagi sakit. Sukacita Injil itu seperti itu. Sukacita Injil itu bisa eksis bersamaan dengan penderitaan. Ini yang ajaib saudara. Bukan berarti bahwa sukacita Injil itu kemudian menghilangkan semua penderitaan. Anda jadi Kristen, tidak ada penderitaan di dunia. Enggak. Sama seperti bayi itu tidak kemudian menghilangkan sakitnya mama dia. Mamanya masih mengalami sakit itu, tetapi sukacita bayinya lahir itu membuat dia lupa akan sakitnya. Saudara, ini beda banget dengan apa yang dunia berikan tentang worldly joy. Kalau dunia memberikan sukacita itu kira-kira begini saudara, coba Anda isi ya. Saya merasa sukacita kalau saya apa misalnya? Kalau saya punya relasi di rumah yang harmonis. Kalau pacar saya, suami saya, istri saya memahami saya sebagaimana saya apa adanya, baru saya sukacita. Kalau saya mendapat 6-figure salary, kalau saya, silakan isi sendiri. Itu worldly joy.
Dan pada waktu dunia mengambil itu tiba-tiba, karena ada sakit penyakit, ada kematian, ada krisis finansial, ada COVID, maka saudara, sukacita Anda itu langsung tiba-tiba menjadi apa? Sorrow, menjadi penderitaan. Sorrow itu kata yang bagus, karena di dalam bahasa Jawa artinya sorrow, ya hampir sama. Jadi saya nggak tahu kenapa saya ngomong itu tiba-tiba ya. Tapi sorrow and sorrow itu mirip, saudara. Nah, sukacita dunia ini tidak bisa eksis bersamaan dengan sorrow tadi itu. Karena sukacita dunia itu mutually exclusive dengan sorrow. Anda hanya bisa punya sukacita tapi tidak menderita, atau hanya punya penderitaan tapi tidak sukacita. Saudara, kalau Anda pergi ke toko buku dan baca buku pop psikologi, ya, bagaimana deal dengan pain? Rasa kesel dan marah dan penderitaan yang Anda alami. Ada dua yang mereka usulkan. Seringkali itu dua, saudara. Yang pertama, forget. Lupakan pain yang kau alami. Gimana caranya? Adakan pesta. Pergi beli whisky, ya. Terus diminum sampai engkau numb. Tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Apalagi retail therapy, shopping sampai kredit cardmu ditolak. Nah, nanti lupa karena ada masalah yang baru kan. Jadi yang tadi lupa, ada masalah baru gitu. Atau mungkin pikirkan sesuatu yang positif untuk melupakan. Ya, take a vacation, pergi ke Tahiti, duduk di pantai, minum pina colada gitu ya, sambil dengerin musik. Don't worry, be happy gitu. Dengan kata lain, saudara, advice yang mereka berikan adalah apa? Turn your brain off. Udah, jangan dipikirin, nanti hilang sendiri gitu ya. Nah, itu forget the pain. Cara yang kedua adalah fight the pain. Lawan penderitaanmu, lawan rasa sakitmu itu. Bagaimana kita bisa melawan rasa sakit? Iya, kalau Anda misalnya akan mengalami penderitaan karena kehilangan proyek, kehilangan key clients misalnya, maka saudara, apa yang Anda harus lakukan? Engkau harus memanipulasi orang lain. Engkau harus bohong kepada bosmu. Engkau harus menyogok, ya, bribing the vendors, suppliermu. Kau harus melakukan segala sesuatu di dalam your power untuk bisa menghindarkan dan melawan penderitaan tersebut. Saudara, saya bekerja di universitas sebagai researcher, dan Anda tahu di dalam dunia akademik, ya, akademia itu, kita itu karirnya ya diatur, ditentukan oleh satu hal sebenarnya. Yang lain sih berkontribusi, tapi yang paling besar itu adalah publikasi jurnal. Publikasi jurnal. Ya. Dan jurnal itu ribuan, saudara, tapi yang high quality itu tidak banyak. Jadi yang disebut A-star journal yang top gitu ya, itu rejection rate-nya 95%. Dan bagi jurnal-jurnal yang top ini, setiap tahun mereka menerima artikel 1000 kira-kira. Lalu yang ditolak berapa? 950. Maka tinggal 50 yang dipublikasikan akhirnya. Nah, itu sebabnya semua akademik itu sangat tebal kulitnya. Kenapa? Karena sering ditolak. Nah, saudara, bayangkan, untuk menghindari penderitaan itu ditolak lagi oleh editor jurnal, ditolak lagi oleh reviewer jurnal. Apa yang terjadi? Datanya diubah. Yang minus jadi positif. Ya, fabricate the data so that your paper is more appealing gitu. Itu sebabnya kalau Anda pergi ke satu website namanya Retraction Watch, itu didaftarkan, saudara, jurnal papers yang di-retract, ditarik dari peredaran publikasi karena ketahuan datanya diutak-atik supaya mereka bisa diterima
di jurnal yang bergengsi. Puji Tuhan selama ini saya belum pernah melakukan itu sampai fabricate data. Tapi itu adalah cara saudara yang dilakukan oleh dunia supaya mereka bisa melawan pain yang mereka alami. Christian joy is different, gospel joy is different saudara. Kenapa? Karena pada waktu ada penderitaan, itu akan membuat Anda semakin lari kepada Yesus. Kalau Anda kehilangan sesuatu yang berharga, pekerjaan atau kesehatan bahkan, maka bukannya Anda menjadi sinis dan depres dan pahit, tetapi Anda semakin lari kepada Yesus. Karena apa? Karena sukacitamu tidak tergantung kepada lingkungan, suasana hidupmu. Justru sukacita yang dari Tuhan itu memampukan Anda untuk bisa berhadapan dengan kesulitan hidup. Sama seperti uang yang tadi sudah krampel dan kotor itu. Apapun yang orang lain katakan kepadamu, engkau tahu bahwa aku diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Yesus itu sampai mau mati bagiku, aku berharga di matanya. Itu sebab sukacitaku tidak akan diombang-ambingkan oleh opini orang. Saudara, sukacita dunia tidak akan bisa dilalap oleh penderitaan dunia ini. Jadi prinsipnya ini, summary-nya ya. Allah mendatangkan sukacita dalam hidup kita bukan dengan mencabut penderitaan, bukan dengan menggantikan penderitaan dalam hidup kita, tapi dengan mentransformasi penderitaan tersebut. Ingat saudara, bayi yang membuat mamanya menderita ketika melahirkan itu adalah juga bayi yang mendatangkan sukacita bagi mamanya. Demikian juga penderitaan yang saudara alami adalah penderitaan yang bisa diubahkan menjadi sukacita. Trial into triumph. Tears into laughter. Sorrows into joy. Itu spesialisasi Tuhan. Lalu yang kedua dan terakhir, kalau gitu bagaimana mendapatkannya? How can I get more joy, more gospel joy? Saudara, jawabannya adalah Anda harus bukan dengan berusaha lebih keras, berdoa lebih keras, melayani lebih keras. Bukan saudara. Tetapi dengan memikirkan, merefleksikan akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dengan kata lain merefleksikan Injil. Taunya dari mana? Saudara lihat kata dalam slide berikutnya ya. Ya ini yang tadi, next one. Poin yang kedua, ada kata hour di sana. Dan ini menarik saudara ya, di ayat 21 dibilang begini ya. When a woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come. Ini aneh saudara, karena mestinya Yesus bilang her time, waktunya sudah tiba, bukan jamnya sudah tiba. Kenapa pakai kata hour? Karena kemudian Yesus memakai kata yang sama. The hour is coming, behold the hour is coming. Bahkan seluruh Injil Yohanes itu penuh dengan kata my hour, the hour. Dan Anda sudah diberitahu kan beberapa bulan yang lalu di dalam khotbah yang saya sampaikan, bahwa setiap kali Yesus pakai kata the hour atau my hour, itu selalu menunjuk kepada apa? Kematiannya. Menunjuk kepada salib saudara. Jadi Yesus mengaplikasikan kematian itu di dalam metafora perempuan yang melahirkan ini. Karena Yesus mengatakan begini seakan-akan kepada kita. Hanya dengan perempuan itu meresikokan nyawanya. Nyawanya itu di ujung tanduk. Karena bisa mati saudara waktu melahirkan anak. Ya kan? Resikonya itu besar. Makanya semua kelahiran itu adalah mujizat. Karena anaknya bisa meninggal, mamanya bisa meninggal. Jadi perempuan itu menjadikan nyawanya itu penuh resiko dan dengan segala macam kesakitan supaya apa? Bisa membawa seorang manusia lahir ke dunia dan mendapatkan hidup yang baru. Yesus itu mengidentifikasikan dirinya dengan perempuan tersebut dan dia berkata, aku bukan hanya seperti perempuan itu, memang aku sama dengan dia, tapi bukan hanya seperti perempuan itu yang akan memberikan nyawanya sebagai resiko, tapi aku sungguh-sungguh memberikan nyawaku supaya ada kehidupan yang baru. Itu sebabnya sama seperti perempuan yang melahirkan yang berteriak-teriak dan keras sekali ya. Saya ingat dicubit oleh istri saya waktu masih untung karena saya dengar ada cerita yang
suaminya ditampar, ditendang dan segala macam ya. Enggak apa-apa, penderitaanku worth it gitu kan. Jadi pada waktu perempuan yang melahirkan itu menjerit dalam kesakitan itu, Yesus juga sama, saudara. Dia menjerit di dalam kesakitan itu di atas kayu salib waktu dia berkata, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? So, itu satu ayat yang luar biasa dan kita perlu mengingatnya lagi dan memikirkannya. Sebentar kita akan masuk ke minggu sengsara Tuhan Yesus, minggu depan, saudara. Kalau sebelumnya Yesus bilang bahwa misalnya di pasal 16 ayat 32, I am not alone for the Father is with me. Berulang kali di ayat pasal 8 ayat 29, the Father has not left me alone. Dia bilang, aku dan Bapa, kita itu gak pernah bisa dipisahkan. Kita itu nempel satu dengan yang lain. Tapi Anda tahu, cuma ada satu tempat di seluruh Alkitab di mana Yesus itu terpisah dari Bapanya. Yaitu waktu di atas kayu salib, saudara. Karena apa? Karena dia dibuat dosa karena kita, itu sebabnya dia dipisahkan dari Allah. Murid-muridnya meninggalkan dia. Yesus bilang, Bapakku tidak pernah meninggalkan aku meskipun kau meninggalkan aku. Tetapi dia ternyata ditinggalkan oleh Bapanya. Karena dia mewakili Anda dan saya menerima hukuman dosa. Yesus sendirian supaya Anda dan saya tidak pernah sendirian. Yesus dicampakkan oleh Bapa seketika supaya Anda dan saya tidak pernah dicampakkan oleh Bapa. Yesus dikutuk dengan hukuman dosa supaya Anda dan saya bisa diberkati dengan sukacita surgawi. Terus sebagian di slide berikutnya, saudara, Ibrani 12 ayat 2. Ada satu ayat yang selalu luar biasa bagi saya, saudara ya. Anda perlu menjadikan ini ayat hafalan. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Itu yang penulis kitab Ibrani katakan tentang Yesus. Saudara, Yesus meninggalkan surga yang mulia. Dia memiliki semua sukacita di surga. Tapi dia datang di dunia dan mengalami penderitaan itu. Dan dia bilang, it's worth it. Anda tahu, cuma ada satu sukacita yang Yesus gak punya di surga. Sebelum dia datang ke dunia. Cuma satu, saudara. Yaitu apa? Sukacita mendapatkan Anda dan saya. Mendapatkan hati Anda. Yang lain dia punya, kecuali satu itu. Itu sebabnya dikatakan for the joy. Demi sukacita itu, dia menanggung salib. Jadi saudara, kita mendapatkan gospel joy itu lagi lebih bukan dengan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan melihat kembali kepada salib Kristus dan memikirkan apa yang dia sudah lakukan bagi Anda dan saya di atas salib tersebut. Yang terakhir, saudara, bukan hanya memikirkan kematian Kristus, tapi juga kebangkitannya. Di slide saya yang terakhir dikatakan di sana, kita tadi membaca ayat melihat berulang kali ya kan. Ini Yesus kayak main peta umpet loh. Now you see me, now you don't, ya kan? Now you don't, now you see me, gitu kan? Jadi murid-muridnya bingung, apa yang dimaksud Yesus? Lalu di ayat 22 dia mengatakan, sekarang kau menderita, tapi aku akan melihat engkau lagi. Itu referensinya kepada kebangkitan, saudara. Anda tahu setelah 3 hari Yesus itu mati, mereka bingung. Wah, kalau gini aku tak pulkam aja gitu ya. Tahu ya pulkam, pulang kampung. Petrus bilang, wah aku harus mancing ikan lagi. Ya gimana? Mesias yang katanya mau menyelamatkan bangsa Israel mati, dikubur. Sudah 3 hari. Tapi Yesus bilang, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Itu bicara soal kebangkitannya. Dan saudara tidak heran, klimaks dari upper room discourse, dari percakapan eksklusif Yesus dengan murid-muridnya, itu ada di ayat yang ke-33. Yaitu apa? I have overcome the world. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah Jesus has conquered the world. Saudara, apa sih penderitaan yang paling besar yang kita paling takuti? Kematian. Apalagi kematian orang yang kita cintai, saudara.
Tapi Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan kematian. Kubur itu tidak bisa menahan aku. Itu yang kita nyanyikan. The King of Kings dan lagu-lagu yang indah yang sudah dibuat tentang kebangkitan Yesus. Tidak bisa menahan Yesus kubur itu. Kenapa? Karena dia sudah melakukan persembahan pengganti hukuman dosa kita dengan sempurna di hadapan Allah. Itu sebabnya kalau Anda mengingat itu, Anda memahami itu, maka Anda akan penuh dengan sukacita. Gak apa-apa aku menderita. Gak apa-apa aku mengalami kesakitan ini. Gak apa-apa aku dirugikan orang. Gak apa-apa aku disalah mengerti. Gak apa-apa aku harus berkorban uang, waktu, tenaga, keringat bagi pekerjaan Tuhan. It's okay. Kenapa? Karena kesulitan dan penderitaan yang terbesar Yesus sudah kalahkan. Dan bahkan penderitaan yang aku alami sekarang itu pun akan diubahkannya menjadi sukacita yang lebih besar lagi. Saudara, kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, Anda kok merasa hidupku sebagai orang Kristen very vanilla gitu ya. Plain banget. Gak ada gejolak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang sama. Makanya lagu favoritnya, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Setelah itu lagu favorit saya, Pak. Kenapa? Ya saya gak mengalami perubahan apa-apa sebagai orang Kristen. Mungkin karena Anda tidak pernah memikirkan dengan serius kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itulah sumber sukacita, saudara. That's the gospel. Evangelion, the joy news. Anda harus balik ke sana. Kalau Anda belum Kristen hari ini, pertama kali mendengarkan berita Injil hari ini, pertama kali datang ibadah di gereja hari ini, jangan lagi dibohongi oleh sukacita dunia. Engkau akan kecewa dan terus kecewa. Datanglah kepada Kristus, sumber sukacita itu sendiri. Dan engkau akan melihat sukacitamu tidak bisa direbut oleh dunia. Dan bahkan penderitaanmu akan diubahkan Yesus menjadi sukacita. Mau Anda datang kepada Dia? Mari kita tunduk kepala.